Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Informasi lainnya pemirsa, di penghujung tahun 2025, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal menjabarkan kaleidoskop pembangunan Lampung tahun 2025. Gubernur Mirja menyampaikan pihaknya fokus pada jalan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat. Paparan digelar di Mahan Agung dihadiri berbagai organisasi masyarakat dan insan media. Jalannya nggak cepat rusak, halus, ya, mulus. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal memaparkan capaian pembangunan pemerintah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 dalam kegiatan Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung 2025 yang digelar di Mahan Agung pada Minggu 28 Desember 2025. Giat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, serta insan pers dari berbagai media di Lampung. Gubernur Mirja dalam paparannya menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinannya. Bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang difokuskan pada kerja nyata dan penataan fondasi pembangunan. Menurut Gubernur, tahun 2025 adalah tahun awal, bukan capaian pribadi gubernur atau wakil gubernur, tetapi kerja bersama pemerintah Provinsi Lampung yang perlu disampaikan secara terbuka kepada publik. Gubernur Mirja menjelaskan Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kelautan. Namun potensi tersebut selama ini belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Dipaparkan nilai komoditas Lampung mencapai sekitar 140 triliun rupiah per tahun. Namun sebagian besar masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah, sehingga perputaran ekonomi di dalam provinsi menjadi terbatas. Menurutnya Lampung sesungguhnya kaya komoditas, tapi uangnya banyak keluar. Inilah masalah mendasar Lampung, yaitu capital outflow. Gubernur menyebutkan dari total produk domestik regional bruto, yakni dari daerah Lampung yang mencapai 483 triliun rupiah. Jika dibagi rata per kapita, seharusnya masyarakat memperoleh pendapatan sekitar 4 juta per bulan. Namun fakta di lapangan menunjukkan angka kemiskinan masih sekitar 10% dan indeks pembangunan manusia masih relatif rendah. Karena itu, kata Gubernur, tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun penataan dan penguatan fondasi pembangunan dengan fokus utama pada akses, konektivitas, dan pemerataan. Menurut Gubernur, salah satu kebijakan utama yang disoroti adalah pembangunan infrastruktur jalan. Melalui program BMBK, Pemprov Lampung melakukan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pelebaran pada 52 ruas jalan di provinsi dengan total panjang 66,209 km. Selain itu, tambah Gubernur, sebanyak 21 jembatan dibangun dan direhabilitasi dengan total panjang 451,36 meter. Pekerjaan ini menghadapi tantangan cuaca ekstrim dan kondisi geografis, namun tetap dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati.
Hingga akhir Desember 2025, 2 jembatan masih dalam proses penyelesaian. Pemerintah menegaskan keterlambatan tersebut bukan karena penghentian proyek, melainkan demi menjaga kualitas dan keselamatan konstruksi. Berdasarkan survei November 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat 1,71% menjadi 79,79%. Pada saat yang sama, tingkat degradasi jalan berhasil ditekan dari 4% menjadi 2,25%. Gubernur Mirdja menjelaskan perubahan strategi pembangunan jalan menjadi kunci capaian tersebut. Jika sebelumnya pembangunan jalan lebih berorientasi pada kawasan perkebunan, kini prioritas diberikan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Ditegaskan, jalan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga aktivitas sosial. Orang ke sekolah, ke pasar, ke tempat ibadah itu semua butuh jalan yang layak. Gubernur Mirdja menargetkan pada tahun 2027 hingga 2028, sekitar 90% jalan provinsi berada dalam kondisi mantap, dengan mayoritas menggunakan konstruksi beton untuk menopang angkutan hasil pertanian. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur diperkuat dengan peningkatan konektivitas. Di jalur laut, lintasan Bakahuni Merak tetap menjadi urat nadi nasional dengan pergerakan penumpang dan kendaraan yang tinggi. Untuk mendukung kelancaran arus, terutama pada masa Natal dan Tahun Baru, sebanyak 47 kapal disiapkan untuk melayani penyeberangan. Armada ini dioperasikan BUMD Provinsi Lampung bersama mitra operator. Pembangunan tidak berhenti pada infrastruktur. Pemerintah Provinsi Lampung mengusung Desaku Maju sebagai program unggulan penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Program ini mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, pariwisata, hingga UMKM. Sepanjang 2025, sebanyak 500 unit pusat produksi pupuk organik cair dibangun di desa-desa. Program tersebut menjangkau lebih dari 190.000 petani di lahan seluas 175.788 hektar dengan dampak sosial mencapai 477.000 jiwa. Ketergantungan pupuk kimia berhasil ditekan hingga 30% dan produktivitas meningkat sekitar 25%. Di tahun pertama kepemimpinan duet Gubernur Mirdja Wakil Gubernur Jihan mencatat berbagai prestasi membanggakan. Gubernur mensupport penuh berbagai program strategis nasional, di antaranya program makan bergizi gratis dengan estimasi nilai ekonomi mencapai 8,5 triliun rupiah per tahun. Khusus program MBG di Lampung yang dimulai bertahap sejak Januari 2025 menunjukkan capaian besar hingga November 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 1,5 hingga 1,75 juta penerima manfaat. Setara sekitar 86% dari target provinsi, yaitu 2,2 juta penerima manfaat. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan persentase pelaksanaan tertinggi di Indonesia. Lampung juga menjadi lumbung pangan nasional dengan peningkatan indeks ketahanan pangan dari 83,7 pada 2025 menjadi 85,11 pada 2029. Pemerintah juga menargetkan penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 8,5% menjadi 4,75%. Gubernur Mirdja menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran daerahnya sebagai lumbung pangan nasional. Mirdja mengungkapkan Lampung merupakan salah satu sentra produksi pangan terbesar di Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, beragam komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, hingga peternakan. Menurut Gubernur, Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang mandiri dan berdaulat pangan. Tahun 2025, produksi padi diproyeksikan mencapai 3,5 juta ton, dengan surplus beras hampir 800.000 ton dan menempatkan Lampung di peringkat 5 nasional. 3 daerah mendominasi panggung produksi padi, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
Lampung Tengah menghasilkan 695,58 ribu ton, GKG naik 13,28%. Lampung Timur 521,80 ribu ton GKG, naik 8,10%. Lampung Selatan melonjak tajam 39,11%, menjadi 442,14 ribu ton GKG. Dijelaskan Gubernur, komoditas unggulan lainnya seperti gula dan singkong, di mana Lampung berkontribusi hingga 60% terhadap total produksi singkong nasional. Untuk singkong, produksi per tahunnya mencapai 7,9 juta ton. Gubernur juga bangga bahwa Lampung tahun 2024 berkontribusi lebih dari 1,1 juta ton jagung untuk kebutuhan nasional dan menempati posisi penghasil jagung terbesar ke-6 di Indonesia. Diperkirakan tahun 2025 kontribusi itu naik menjadi 1,5 juta ton. Khusus soal koperasi, untuk program Koperasi Desa Merah Putih di Lampung menunjukkan perkembangan masif. Sudah 2.650 KDMP terdaftar di Provinsi Lampung. Per 12 Juni 2025, Lampung telah membentuk 2.651 koperasi desa atau kelurahan merah putih. Artinya telah mencapai 100% target pembentukan koperasi desa atau kelurahan di provinsi ini. Hingga 28 Mei 2025, seluruh desa atau kelurahan di Lampung telah menjalankan musyawarah desa atau kelurahan khusus untuk pembentukan KDMP, sehingga Lampung dinyatakan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menyelesaikan seluruh musdesus koperasi merah putih. Gubernur menutup paparannya dengan menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk terus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan Lampung yang lebih maju, adil, dan berdaya saing. Pada kegiatan tersebut, Gubernur juga mendapatkan banyak saran, masukan, dan kritik, sekaligus apresiasi atas pembangunan di Provinsi Lampung, para insan pers, dan para pegiat media pada sesi diskusi dengan yang dipimpin langsung oleh Sekda Marindo Kurniawan sebagai moderator. Menutup diskusi tersebut, Sekda Marindo Kurniawan mengatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penataan fondasi dari pembangunan di Provinsi Lampung. Ya pemirsa, kolaborasi lintas sektor berhasil mewujudkan pembangunan jembatan gantung Garuda di atas Sungai Wai Umbar, Pekon Umbar, Kecamatan Kalumbuyan, Kabupaten Tanggamus. Proyek ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam mendukung pemerataan infrastruktur di wilayah terpencil. Pembangunan ini melibatkan 49 personil gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Tim Vertical Rescue Jembatan Garuda, Polri, BPBD, Tagana, serta aparat Pekon dan warga setempat. Sinergi ini terbukti efektif dalam mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Selain dukungan instansi terkait, partisipasi aktif masyarakat setempat juga menjadi kunci, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong. Meski kondisi cuaca dilaporkan mendung selama proses berlangsung, situasi keamanan tetap terjaga dan kondusif. Kini jembatan telah rampung dan siap digunakan sebagai sarana penghubung antar wilayah. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. TNI bersama Polri, Tim Vertical Rescue, BPBD Tagana, dan warga Pekon Umbar bahu-membahu membangun jembatan gantung Garuda di Sungai Wai Umbar. Sebanyak 49 personil dikerahkan untuk mempercepat akses transportasi di wilayah terpencil ini. Meski cuaca sempat mendung, semangat gotong royong warga membuat pembangunan berjalan lancar dan aman. Jembatan ini kini berdiri kokoh sebagai penghubung antar wilayah, sekaligus bukti nyata kehadiran negara dalam memajukan infrastruktur perdesaan. Dari Tanggamus, Hardi, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, setelah dipelihara selama 28 tahun dan dianggap seperti keluarga sendiri, seekor buaya betina bernama Nunung akhirnya dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan. Evakuasi dilakukan karena buaya tersebut dinilai mulai membahayakan keselamatan pemilik dan lingkungan sekitar.
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan mengevakuasi seekor buaya betina dari sebuah bak di Dusun Tanjung Waras, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar. Buaya betina yang diberi nama Nunung ini telah dipelihara selama 28 tahun oleh pemiliknya, Jarkasi, seorang warga setempat. Selama puluhan tahun, Nunung dianggap seperti keluarga sendiri oleh pemiliknya. Namun seiring bertambahnya usia dan ukuran buaya, pemilik merasa khawatir buaya tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Atas kekhawatiran tersebut, pemilik pun melaporkan ke call center Makodamkar Kalianda untuk meminta proses evakuasi. Kepala Bidang Damkar Lampung Selatan bersama petugas piket Posko Natar langsung menuju lokasi dengan perlengkapan evakuasi lengkap. Proses evakuasi berlangsung menegangkan, namun berhasil dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala. Petugas berhasil mengamankan buaya betina tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak terkait. Kami terima laporan dari warga Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, bahwa warga tersebut memelihara buaya yang kurang lebih sudah 28 tahun. Dan mungkin sekarang buayanya sudah besar, jadi mengkhawatirkan untuk keluarganya. Dari itulah mereka menghubungi Damkar untuk mengevakuasi. Selanjutnya kami hadir ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan kami akan serahkan ke BKSDA. Petugas Damkar mengimbau masyarakat agar tidak memelihara satwa liar dan melaporkan ke pihak terkait agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung menghadiri acara pelantikan pengurus LKKS Kabupaten Lampung Timur pada masa bakti 2025-2030. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Besar Bandar Sri Bawono, Lampung Timur pada 27 Desember 2025. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung menghadiri acara pelantikan pengurus LKKS Kabupaten Lampung Timur masa bakti 2025-2030. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Besar Bandar Sri Bawono, Lampung Timur 27 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, Jihan menyampaikan harapannya agar LKKS dapat terus memperkuat peran strategisnya sebagai penghubung antara pemerintah, organisasi sosial, dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelantikan pengurus LKKS Lampung Timur dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Rustam Effendi yang mewakili Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah. Keberadaan LKKS sangat krusial karena mampu menjembatani berbagai persoalan sosial yang belum sepenuhnya dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan koordinasi lintas sektor, LKKS dinilai mampu memperluas cakupan program kesejahteraan sosial hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Ia berharap LKKS mampu menjangkau hingga tingkat kecamatan dan desa, menumbuhkan kepedulian sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Dari Lampung Timur, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar hiburan untuk mengisi liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Di antaranya pesta rakyat yang berlangsung meriah di Lapangan Merdeka, Kecamatan Kalirejo, dan Festival Musik Pok Darwis di Jamowawai, Lampung Tengah, bertempat di Taman Gotong Royong, Prosida Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Pesta rakyat dan festival tersebut menjadi ajang hiburan rakyat sekaligus wadah mempererat kebersamaan antar pemerintah daerah dan masyarakat menjelang akhir tahun. Pesta rakyat dibuka oleh pelaksana tugas PLT, Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri, dan langsung dipenuhi masyarakat Kecamatan Kalirejo yang memadati lokasi kegiatan. Penanggung jawab kegiatan Hermansyah menyampaikan pesta rakyat diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya menghadirkan hiburan positif bagi masyarakat Kalirejo dan sekitarnya. Pesta rakyat bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus memberikan ruang hiburan serta mendukung pelaku UMKM lokal agar dapat ikut berkembang. Sementara itu, PLT Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat Kalirejo. Komang berharap pesta rakyat dapat menjadi sarana kebersamaan dan memperkuat hubungan harmonis antar pemerintah dan masyarakat. Pesta rakyat dimeriahkan dengan berbagai hiburan, pertunjukan seni, serta keterlibatan pelaku UMKM, sehingga tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap semangat kebersamaan, gotong royong, dan persatuan masyarakat dapat terus terjaga. Sementara Festival Musik Pok Darwis di Jamowawai, Lampung Tengah yang bertempat di Taman Gotong Royong, Prosida Bandar Jaya, dimeriahkan dengan senam bersama, bazar UMKM, serta penampilan musik dan nyanyi yang diikuti oleh masyarakat setempat dengan penuh antusias. PLT Bupati Komang Koheri mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menegaskan pentingnya olahraga sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Dari Lampung Tengah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakahuni, AKP Ferdo Elvianto, keliling membuatkan kopi gratis ke penumpang kapal menggunakan sepeda listrik. Saat Kapolres datang menepi ke pinggir dermaga pada Sabtu 27 Desember 2025, puluhan penumpang langsung menyerbu kopi gratis yang dibawa menggunakan sepeda listrik yang sudah dimodifikasi dengan gerobak.
Komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi kembali diuji. Di Kabupaten Lampung Tengah, sebuah kios pengecer diduga menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi. Ironisnya, pihak distributor berdalih selisih harga merupakan biaya operasional yang tidak tercover aturan. Berikut laporan selengkapnya. Pupuk Indonesia melalui distributor wilayah Lampung, CV Media Distribusi Nasional, kini tengah menjadi sorotan. Hal ini terkait aktivitas kios Sido muncul sebagai pengecer resmi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang diduga menjual pupuk bersubsidi di luar ketentuan harga resmi. Padahal belum lama ini pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menindak 2.039 kios nakal dari total 27.319 kios di seluruh Indonesia. Pelanggaran tersebut tersebar di 285 kabupaten kota termasuk di Provinsi Lampung. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah menegaskan akan mencabut izin seluruh kios yang terbukti melanggar aturan, guna melindungi petani dari permainan harga yang merugikan. Cabut itu jangan ditunda-tunda, Pak. Jangan, itu rakyat menyakiti petani itu. Tapi ini sudah menurun. Dulu kan 2.000, tapi cabut. Izinnya 90 ini cabut. Direktur CV Media Distribusi Nasional menjelaskan bahwa selisih harga yang terjadi merupakan biaya operasional, biaya muat, bongkar, dan ongkos kirim dari pengecer ke kelompok tani tidak tercover dalam aturan HET. Harga HET-nya berlaku jika petani mengambil sendiri pupuk di kios. Pernyataan pihak distributor ini pun memantik reaksi keras dari Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Imade Suwarjaya. Ya, itu namanya nggak benar. Ya, selain dia kan margin turun-turunnya nggak ada dibuat. Ya masih main tindak aja gitu. Kemarin kita kan hal yang begini juga, ada laporan. Terus kita hearing kan, kita panggil pupuk semua sama dinas terkait, sama juga asosiasi itu distributor di dalam macam. Kita udah kasih tahu kalau masih ada yang nakal-nakal begini, cabutnya seluruh distributor. Ya, APH juga kalau memang ternyata ada unsur-unsur lebih dalam situ. Anggota Komisi 2 mengatakan bahwa kasus ini sering terjadi di lapangan. Komisi 2 sendiri telah menggelar rapat, dengar pendapat dengan berbagai instansi terkait. Jika memang betul dirinya meminta distributor nakal tersebut layak ditindak, diberi sanksi, izin dicabut, dan dikeluarkan sebagai distributor, aparat penegak hukum diminta serius menangani kasus ini. Made menambahkan bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto sangat serius mengurus sektor pertanian, bahkan dari pupuk langka dan saat ini menjadi berlipat ganda. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Setiap pagi, dapur MBG mulai bergerak, bukan sekedar memasak, tapi menyiapkan masa depan. Dari relawan di SPPG, makanan bergizi sampai ke anak-anak, menguatkan mereka untuk belajar dan bertumbuh. Di balik ompreng-ompreng itu, ada relawan dan warga sekitar yang ikut terbantu. Inilah kisah kepedulian yang nyata. Saksikan Bintang MBG, Sabtu 27 Desember, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV. Pemirsa, seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah gubuk di area tempat pembuangan sampah di samping lapangan Kalpataru, Kemiling pada Minggu sore. Saat ini jenazah korban telah disemayamkan di ruang forensik RSUD Abdul Muluk di Bandar Lampung. Warga Kemiling, tepatnya di sekitar lapangan Kalpataru, Minggu sore digemparkan dengan penemuan jenazah tanpa identitas di sebuah gubuk. Babinsa setempat yang melaksanakan tugas pengawasan intensif segera melaporkan temuan ini secara resmi kepada Komandan Distrik Militer 0410 Kota Bandar Lampung. Menurut keterangan saksi mata Saparudin, 34 tahun, korban pertama kali terlihat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban dikira sedang tertidur di dalam gubuk dekat tumpukan sampah.
Rasa penasaran membawanya kembali ke lokasi 1 jam kemudian. Ia mendapati pria tersebut masih dalam posisi yang sama. Setelah didekati dan dicoba dibangunkan, pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tim dari kepolisian sektor Kemiling pun diterjunkan. Setelah dilakukan pemeriksaan awal di TKP, jenazah akhirnya dievakuasi sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Abdul Muluk untuk autopsi guna menentukan penyebab kematian. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Sistem administrasi manunggal satu atap alias Samsat Drive-Thru di Mataram, Lampung Timur resmi beroperasi. Dengan adanya Samsat Drive-Thru, masyarakat yang dulunya harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk membayar pajak kendaraan, kini menjadi lebih dekat dan hanya memakan waktu 30 menit. Samsat Drive-Thru, unit layanan cepat pembayaran pajak kendaraan bermotor, resmi beroperasi di wilayah Mataram Baru, Lampung Timur, Lampung. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirjani Zausal, didampingi sejumlah pejabat Forkopimda pada Sabtu siang. Samsat Drive-Thru merupakan program kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kabupaten Lampung Timur dengan Pemprov Lampung guna memudahkan masyarakat untuk menunaikan membayar pajak kendaraan. Pemerintah memastikan proses pembayaran pajak di Samsat Drive-Thru jauh lebih cepat dan hanya memakan waktu berkisar 30 menit. Namun pelayanan di Samsat Drive-Thru terbatas, petugas hanya melayani perpanjangan dan pengesahan STNK serta ganti plat nomor kendaraan. Untuk itu pengurusan segala jenis administrasi yang berhubungan dengan BPKB seperti mutasi, hernopol maupun proses bea balik nama hanya bisa dilakukan di Samsat Induk Sukadana. Ya, luar biasa, ini wujud kolaborasi yang baik antara Pemkab, Prof, dan ini merupakan benar-benar wujud kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat, terutama di daerah sini. Dengan adanya Samsat Drive-Thru, masyarakat banyak diuntungkan. Selain pelayanannya yang singkat, juga mengurangi biaya maupun waktu tempuh jika mengurus pajak di Samsat Induk Sukadana yang berjarak puluhan kilometer. Diharapkan pihak berwajib melakukan pengawasan ketat terhadap segala aktivitas di Samsat tersebut, agar tak menjamurnya para calo yang dapat merugikan warga wajib pajak. Sangat terbantu sekali ya adanya kantor Samsat mungkin cabang dari Sukadana. Kita pun nanti kalau akan melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan itu tidak perlu harus jauh-jauh ke Sukadana yang kalau mungkin dari sekitar dari sini sekitar hampir 1 jam lah, itu harus 20 km lebih itu perjalanan. Itu juga mungkin daerah sekitar yang jauh dari Jabung, Wawekarya itu pun bisa agak lebih dekat dan mudah untuk membayar kewajiban pajak. Ini merupakan salah satu terobosan kreatif hasil kolaborasi dari kepolisian dengan pemerintah daerah dan jasa Raharja. Membayar pajak tidak memakan waktu lama, asalkan persyaratan surat menyurat kendaraannya lengkap. Pembayaran pajak baik 5 tahun maupun pengesahan tahunan bisa di mana saja, bisa melalui Samsat keliling. Jadi ini salah satu terobosan kreatif hasil kolaborasi kami dari kepolisian, dari pemerintah daerah dan jasa Raharja. Hari ini telah di-launching Samsat Drive-Thru di Mataram Baru ini, yang mana Samsat Drive-Thru ini melayani pembayaran pajak baik 5 tahunan maupun pengesahan tahunan. Saya rasa kalau pengesahan tahunan sudah bisa di mana saja, baik di Samsat keliling. Yang baru ini merupakan proses perpanjangan 5 tahun sekali, yang mana masyarakat bisa membayar pajak di Drive-Thru ini tanpa turun dari kendaraan. Cukup di dalam kendaraan kita akan melaksanakan cek fisik dengan elektronik, dan selanjutnya melaksanakan pendaftaran pembayaran pajak tanpa turun dari kendaraan, dan langsung STNK dan TNKB-nya dicetak pada saat itu juga. Berikut platnya Pak ya? Ya betul. TNKB. Berapa lama Pak prosesnya? Proses kami perkirakan paling lama 15 menit Pak. Berdirinya Samsat Drive-Thru kedua di Provinsi Lampung ini merupakan salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan.
Pemirsa, keluarga siswi SD Marga Kaya melaporkan kasus kematian ke Polres Pringsewu. Keluarga Aisyah Akila Fazila Yusya, siswi SD Negeri 1 Marga Kaya yang meninggal. Ini dikarenakan tidak ada iktikat baik dari pihak sekolah untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Diketahui ZHEE meninggal karena jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman 10 meter saat mengikuti kegiatan pramuka. Keluarga siswi SD Marga Kaya melaporkan kasus kematian ke Polres Pringsewu. Keluarga Aisyah Akila Fazila Yusya, siswi SD Negeri 1 Marga Kaya yang meninggal. Ini dikarenakan tidak ada iktikat baik dari pihak sekolah untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Diketahui ZHEE meninggal karena jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman 10 meter saat mengikuti kegiatan pramuka. Ibu ZHEE, Nia, menyebut laporan telah disampaikan ke Polres Pringsewu dan pihak keluarga saat ini menunggu hasil penanganan dari aparat yang berwenang. Laporan dilakukan pada 16 Desember 2025 dan pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Nia menegaskan pihak keluarga menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memilih menunggu perkembangan resmi dari kepolisian. Mereka berharap penanganan kasus ini dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan atas peristiwa yang menimpa korban. Dari Pringsewu, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alvi Saharin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.